Yehehe, ketemu lagi denganku di materi umum kuliah Profit 17 KP17, rumus membuat copywriting dan kalimat penawaran. Ini adalah materi terakhir dari kuliah Profit. Satu step sebelum kita masuk atau langsung praktek ke bisnis kita masing-masing, kuliah Profit 17 ini, rumus membuat copywriting atau kalimat penawaran ini penting untuk kawan-kawan pahami sebelum kawan-kawan melakukan strategi di bisnisnya kawan-kawan semua. Ya, karena tanpa rumus kawan-kawan akan bingung apa yang Anda mau buat di bisnis Anda, strategi seperti apa yang Anda mau kerjakan. Jadi rumus ini adalah panduan dasar untuk kawan-kawan bisa pahami langkah-langkah apa yang harus dikerjakan atau dimasukkan ke dalam strategi bisnis kita. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih tinggi, materi ini kawan-kawan harus benar-benar pahami. Nanti jangan lupa pindahkan ke dalam buku, ke buku catatan atau buku oret-oretannya kawan-kawan semua, langsung sesuaikan ke bisnisnya kawan-kawan. Oke? Rumus membuat copywriting atau kalimat penawaran ini sangat penting buat siapapun untuk menjual apapun. Lalu pertanyaannya, rumus yang bagus itu yang gimana sih? Yang bagaimana sih? Nah, ini dia. Rumus copywriting atau kalimat penawaran yang jitu harus memenuhi unsur. Yang pertama, headline. Yang kedua, yes set. Yang ketiga, benefit produk. Yang keempat, get dream. Yang kelima, loss pain. Dan yang keenam, social proof. Jadi setelah Anda mengetahui rumusnya, maka Anda akan mudah membuat dan menyusun kalimatnya. Ya, kita mulai yang pertama. Headline copywriting atau kalimat banner. Copywriting kalimat banner. Kalimat banner itu kayak ya banner, spanduk yang bisa Anda pakai di depan toko Anda atau bisa Anda pajang dimanapun yang menurut Anda. Disitulah target market Anda berseliweran. Ya, yang pertama untuk membuat headline copywriting, kawan-kawan harus bisa membuat sesuatu hal seperti di pintu gerbang. Ya, seperti di pintu gerbang. 3 sampai 5 detik pertama harus bisa membius calon customer. Jadi kalau misalnya kita lihat ada rumah mewah dengan pintu gerbang yang mewah, kita bisa tebak ini rumah pasti rumah orang kaya atau rumah ini pasti keren di dalamnya. 3 sampai 5 detik pertama langsung ada yang terlintas di pikiran kita, lalu kita bisa menilai di dalamnya pasti fitur-fitur atau furniture-nya ini pasti yang mahal-mahal. Ya, gimana kalau misalnya ada rumah mewah tapi pintu gerbangnya itu dari kayu yang biasa-biasa aja. Rumah mewahnya tidak akan pernah dinilai mewah, tapi tetap akan dinilai rumah yang biasa-biasa aja. Maka headline copywriting itu tetap harus mengandung unsur 3 sampai 5 detik pertama bisa membius calon customer Anda. Yang kedua, jangan sampai di skip. Di skip itu dilewatin. Ya, sama dengan banner dilihat. Oh, udah begitu dilihat banner di depan toko Anda, ya udah. Gak ada yang spesial, ya biasa aja orang jualan kok, ya ngomongnya pasti begitu. Jangan sampai di skip. Ya, yang terakhir itu ada mengandung unsur bikin kaget. Jadi sehingga muncul perasaan dalam hati customer Anda, ya, unsur mengandung apa ya? Mengandung perasaan yang dalam hati muncul begini. Wow. Ya, atau yang kedua, apaan tuh? Gitu. Atau yang ketiga, kok bisa gitu. Atau yang keempat, serius, bisa serius gitu ya. Terus yang terakhir, masa sih gitu. Jadi setiap kalimat atau copywriting yang Anda buat, copywriting untuk ini ya, untuk bisnis online ya,
Kalau kalimat banner untuk kalimat spanduk atau kalimat banner itu untuk yang offline. Jadi setiap apapun yang Anda buat di copywriting atau di kalimat banner Anda harus mengandung unsur 3-5 detik, bisa membius, jangan sampai di skip, bikin kaget. Jadi ada perasaan yang muncul dalam hati customer Anda itu, wow. Terus apaan tuh? Terus kok bisa? Terus serius gitu. Jadi ada muncul perasaan seperti itu. Contohnya gimana? Nanti kita bahas contohnya lebih dalam. Jangan di sini karena nanti makan waktu. Ini kita bahas rumusnya dulu. Ya, ini dipindahkan dulu ke buku Anda. Nanti kita bahas berdasarkan contoh-contohnya. Oke? Yang kedua, mengandung unsur yes set. Ya, di sini kan yang pertama headline, yang kedua yes set, yang ketiga benefit produk. Nah, kita lanjutkan ke yes set supaya nggak bingung. Yang kedua yes set. Nah, yes set itu membuat calon customer Anda itu merasa dimengerti. Ya, yes set juga membuat 3 fakta, lalu Anda sugesti. Ya, fakta-fakta mengenai masalah yang sering dialami calon customer Anda, calon pelanggan Anda. Itu fakta-faktanya. Ya, sehingga muncul perasaan dalam hati, yes, aku banget nih, gitu dia. Atau gue banget nih. Atau bener banget ini. Atau ini yang aku alami sekarang. Atau sama nih kayak aku gitu. Jadi unsur-unsurnya seperti yang sudah kujelaskan di atas. Ya, yang ini. Unsur-unsurnya ini sehingga muncul yes 3 kali, gue banget ini, bener banget ini yang ku alami sekarang, sama nih kayak aku. Jadi apapun yang kita buat harus bisa membius itu. Ini membuat perasaan ini muncul. Oke? Yang ketiga, benefit produk memiliki 2 unsur, yaitu berdasarkan fungsi atau berdasarkan emosi. Yang kedua, memberikan 2 harapan, yaitu mewujudkan mimpi atau menyelesaikan masalah. Contoh, ini contoh kecil, nanti contoh banyaknya kita bahas di video selanjutnya. Contoh kecilnya gini, jual baju. Baju itu fungsinya apa? Fungsinya kan menutupi bagian tubuh, ya. Tapi emosi dari baju yang bisa dijual bisa terlihat cantik, keren, seksi. Ngerti ya bedanya ya? Fungsinya menutupi tubuh. Tapi kalau bicara emosi, itu bisa terlihat cantik, ganteng, keren, seksi, dan lain sebagainya. Dan memberikan 2 harapan. Harapan itu mewujudkan mimpi, mewujudkan mimpi dan menyelesaikan masalah. Mewujudkan mimpi apa? Yang ini. Ya, sorry. Si abang ganteng jadi jatuh cinta sama aku. Karena apa? Karena terlihat cantik. Misalnya jual baju perempuan, customernya perempuan. Si abang ganteng itu jadi jatuh cinta sama aku karena aku terlihat cantik dan seksi. Ya. Menyelesaikan masalah, si abang ganteng itu milih perempuan lain kalau aku nggak tampil cantik dan nggak tampil seksi. Contohnya, kalau diaplikasikan mewujudkan mimpi, kalau kamu pakai baju ini, kamu jadi terlihat cantik, keren, dan seksi, dan sehingga abang ganteng tadi bisa jatuh cinta sama kamu. Tapi kalau kamu nggak pakai, itu menyelesaikan masalah ya. Si abang ganteng tadi milih perempuan lain, jadi kamu pakai dong, gitu. Tapi nggak semua dimunculkan ya. Note atau catatannya, ada 2 unsur harapan ya, ini ya. Ada 2 unsur dan 2 harapan yang bisa Anda pakai saat menjelaskan benefit produk Anda ke customer. Silakan Anda kolaborasikan dengan materi Pain dan Gain. Ini catat aja dulu, nanti kita jelaskan lebih detailnya bagaimana. Oke. Yang keempat, get dream atau mewujudkan mimpi. Ya. Hasil dari fungsi dan emosi
itu ada dream atau mimpi dari calon customer Anda yang Anda munculkan sehingga terwujud jika mereka membeli produk Anda. Jadi get dream-nya itu harus bisa menimbulkan rasa senang, rasa puas, rasa nikmat, rasa lezat, rasa bangga. Sehingga muncul perasaan dalam hati, aku mau dapetin di produk. Atau aku mau bisa. Aku mau bisa. Atau aku harus punya. Gitu. Harus punya apa? Harus punya produknya. Kalau aku mau bisa ganteng ya, karena pakai skincare itu aku mau kelihatan glowing, aku mau bisa kelihatan kurus gitu. Karena pakai produk Anda gitu ya. Aku mau dapetin, aku mau bisa, aku harus punya. Oke? Itu get dream. Yang kelima, loss pain. Loss pain itu menyelesaikan masalah. Hasil dari fungsi emosi atau pain atau kesakitan yang Anda munculkan jika tidak mengambil tawaran Anda atau tidak membeli produk Anda. Ya, mengandung unsur masalah jadi kenyataan. Apa yang mereka tidak suka jadi kenyataan. Tidak pernah bisa lepas dari masalah. Ketakutan atau kekhawatiran mereka itu bisa semakin besar. Sehingga muncul perasaan dalam hati, aku nggak mau nih sampai begini. Amit-amit aku ngalamin ini. Nah, itu dia. Itu loss pain. Oke? Yang keenam, social proof. Itu social proof adalah pernyataan dari orang lain tentang produk yang Anda jual, atau istilah kerennya testimonial ya. Itu harus mengandung unsur berapa orang dan siapa saja yang sudah berhasil menggunakan produk Anda tentunya. Media mana saja yang sudah meliput bisnis Anda atau produk Anda. Apa kata orang lain tentang Anda atau produk Anda? Semakin spesifik, semakin bagus. Jadi semakin spesifik testimonial atau social proof yang Anda munculkan itu semakin bagus. Ada angka-angkanya gitu. Misal contoh kayak ada banyak orang yang sudah membuktikan kualitas dari produk ini misalnya. Itu kan nggak, kurang spesifik. Yang spesifik yang seperti apa? Ada 1.379 orang yang sudah merasakan kualitas dari produk ini. Kan detail ya, semakin spesifik semakin bagus. Sehingga muncul perasaan dalam hati, aku semakin yakin. Terus atau misalnya aku percaya kalau begini. Karena apa? Karena sudah banyak yang membuktikan, sudah banyak yang menyatakan bahwa produk ini bagus. Itulah social proof. Jadi ada 6 unsur atau 6 rumus kalau kita mau membuat kalimat atau kalimat penawaran atau copywriting ya. Headline, yes set, benefit produk, get dream, loss pain, dan social proof. Oke, itulah materi kuliah kita. Ibaratnya kalau orang kuliah gitu, selesai materinya gitu, selesai belajarnya, maka dia akan tamat. Kalau tamat ada gelar. Ya, materi bisnis yang sudah Anda pelajari, Anda sudah tahu target market KP1, pain dan gain KP2, false belief KP3, titik kelemahan KP4, temperatur customer KP5, 4 tipe customer KP6, kata-kata hipnotis penjualan KP7, trik membuat kata-kata lebih dipercaya KP8, teknik menentukan harga jual KP9, trik mengecilkan harga jual KP10, teknik closing penjualan KP11, trik closing dengan G2 with NLP KP12, teknik closing upsell, downsell, cross-sell KP13, trik jaga pelanggan KP14, teknik dasar mengelola keuangan bisnis KP15, trik meraih kesuksesan tanpa rasa sakit KP16, dan yang terakhir rumus copywriting dan rumus kalimat penawaran. Anda sudah lulus
materi S1 nih ya, bukan D3 lagi, S1, gelarnya SPB. Sarjana Profit Bisnis. Kenapa sarjana Profit Bisnis? Ya kan kita kuliah profit. Ada kuliah profit 1 sampai 17 yang sudah Anda kuasai. Kalau misalnya lupa, bahas lagi, lihat lagi, ulangi lagi, pahami lagi. Sehingga Anda benar-benar menjadi sarjana profit bisnis. Karena apa? Anda sudah tahu dasar-dasar profit, dasar-dasar mendapatkan profit dalam bisnis. Next, apa yang kita pelajari? Selanjutnya, praktekkan ke bisnis Anda. Ya, udah tahu ilmunya, praktekkan ke bisnis Anda. Bagaimana Bang mempraktekannya? Aku kan masih tahu dasar-dasar aja. Oke, kita belajar di materi S2-nya ya. Kalau tadi S1, ini S1. Ya, ini semua S1. Ini S2-nya. Jadi materinya nggak kuliah profit lagi. Kita berikan nama materinya serangan cuan atau SC. Kalau kemarin KP, kalau ini SC. Ya. Yang pertama ada serangan cuan 1 atau EC1, serang perhatian customer dengan senjata headline copywriting atau kalimat banner di toko. Nah, ini kita bahas dengan contoh-contohnya lebih detail di sini. Oke? Mengerti ya, kawan-kawan? Selamat Anda sudah belajar dan selesai step 1 di materi kuliah profit di Funnel Class. Sampai jumpa di video selanjutnya sambil Anda bisa aplikasikan di bisnis Anda masing-masing. See you next video.